Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan pada kali ini saya seperti biasa ya, jadi ini ada sesuatu yang bisa dicontoh ya atau ditiru gitu. Jadi di sini ya hanya burung jalak kebo ya, namun untuk sepasang burung jalak kebo ini adalah burung jalak kebo silangan. Untuk teman-teman yang biasa menengok channel kami tahu aja ya, jadi ini burung jalak kebo silangan yang baru saja kemarin kita panen teman-teman. Jadi yang baru saja kemarin kita panen, sekarang itu saya masih penasaran apakah benar-benar burung ini sudah bertelur lagi ya, karena satu hari yang lalu sudah tempatnya itu digelodok terus ya. Jadi walaupun sering keluar, tapi kalau pagi itu digelodok. Nah, itu menandakan kalau burung ini biasanya ya bertelur ya, karena untuk bersarangnya itu udah berhenti. Dan kita mau mencoba, daripada penasaran, mau melihat apakah dia sudah bertelur lagi ya, padahal anaknya untuk kecil, masih kecil gitu ya. Oke, dan ternyata ini masih dua telurnya. Jadi ini ternyata sudah dua, tapi ini saya yakin belum ngeram karena indukannya juga masih berkeliaran di sana ya, jadi nggak ngeram terus. Jadi ini masih bertelur, dan biasanya untuk burung ini telurnya 4 untuk normalnya jalak kebo. Dan kalau silangan ini karena terlalu subur, dia nggak di kandang, dia makannya bebas dan enak. Jadi dia kemarin mengeluarkan telur itu sampai 6 butir, walaupun netasnya itu cuma 5 teman-teman. Oke, dan di sini kita bisa melihat untuk burung-burung jalak kebo yang asli saya pelihara, yang asli indukannya itu dari Kalimantan. Ini yang jaminan kakinya itu sampai puluhan tahun enggak medang ya. Jadi kalau teman-teman mau melihara burung seperti ini, teman-teman bisa ngasih cincin yang ukurannya itu cuma 5,5. Jadi dia lebih kecil pun nggak apa-apa, karena dia sampai puluhan tahun saya jamin nggak medang ya. Kalau teman-teman punya jalak kebo yang matanya putih tapi medang, itu berarti jalak kebo yang sudah silangan teman-teman ya. Seperti itu untuk pengalaman kita ya. Maaf aja kalau nggak cocok atau nggak pas dengan pengalaman browsing ya. Oke, dan di sini masih tetap sama ya, walaupun ya di sini burungnya udah banyak yang liar ya. Contohnya kayak burung anis ini yang sudah kita ajari dari kemarin itu untuk diliarkan, jarang di kandang, tapi dia ternyata ya muter-muternya di sini, walaupun kalau kita tangkap itu susah. Jadi ini bahasanya adalah jinak lalat. Jadi dia kalau ditangkap nggak bisa, tapi dia nggak takut sama orang. Tapi kalau kita ngulungkan tangan, dia akan takut. Nah, untuk burungan di sini kita sudah jarang mengasih makan, dan dia sepertinya sudah kenyang di alam situ, di alam sekitar rumah kita ya. Jadi dia udah kenyang dan udah bisa mencari makan sendiri. Nah, ini yang satu malah udah enak-enakan mandi nih pagi-pagi ya. Ini dia masih basah. Dan yang satu itu tadi dikejar-kejar sama burung ciblek yang betinanya itu masih ngeram. Jadi kita cek juga nanti burung ciblek yang sudah ngeram 10 hari tapi belum netas juga teman-teman ya. Oke, ini ya kalau pagi hari disambut dengan pemandangan burung-burung ya seperti ini. Walaupun burung di sini itu nggak ada yang laku, tapi saya nggak pikirkan itu, dan disitulah saya bisa banyak menemukan burung-burung seperti ini di alam gitu ya. Jadi kita rencananya mau dibudidayakan ya, nanti burung apa aja yang bisa kita budidayakan gitu. Untuk jalak kebo ini udah berhasil di luar, dan kita taruhkan juga ini di rumah juga ya, tapi untuk indukannya itu di luar. Ini saya sedang menjodohkan yang anakan, itu anakan udah 7 bulan, jadi ya udah layak kita jodohkan ya. Bukan dijodohkan, dia saya koloni, tapi dia malah jodoh sendiri itu. Oke, dan ini sebelum saya membersihkan kandang jalak kebo ini ya, jadi nggak setiap hari saya keluarin sekarang karena mengganggu untuk perkembangbiakan burung yang lain. Jadi ini hanya kalau kita pas ada waktu untuk memantaunya saja, dan kita ada waktu dan diharuskan untuk membersihkan kandangnya seperti itu. Dan kita langsung masuk, kita akan melihat kandang burung sultan teman-teman ya. Jadi banyak juga teman-teman yang komentar kenapa burungnya yang dilepas itu bukan cucak rowo, cucak hijau ataupun burung murik ya. Untuk burung-burung itu di sini tuh banyak ancamannya, bukan hanya kucing tapi manusia pun mengancam kalau burung ini di luar. Nah, jadi burung ini kemarin sudah sempat saya keluarkan
Ya di sini ini nggak ada pagarnya sebenarnya, tapi sekarang saya pakai ramat. Oke, kita cek untuk indukannya masih ngeram ya. Dan ini juga saya nggak tahu udah berapa hari, kayaknya barengan sama burung ciblek, karena ini ada 2 glodok. Yang saya lihat itu glodok yang sebelahnya. Oke, ini ada telurnya 3 tapi nggak kelihatan ya, tapi ternyata belum menetas teman-teman. Jadi 10 hari itu belum menetas karena dia umurnya itu 12 hari untuk hari-hari biasa ya. Dan ini adalah 2 sekatan sebenarnya, tapi karena yang satunya itu mati ya, jadinya ya ini saya yang betinanya saya taruh ke teman ya, besok kita panen juga, katanya udah menetas. Dan ini jadi 2 sekatan itu buat 1 ternakan agar dia itu tambah lebar dan tambah senang. Oke, seperti itu ya. Itu burung sultannya udah kita cek, masih ada telurnya. Oke, dan ini yang suka ngejar-ngejar burung yang lain nih, burung apa aja dikejar karena si betinanya itu lagi ngeram. Ini jantannya ya, ini dia suka sekali mengejar burung-burung yang lain, sampai yang lain tuh pada takut. Kayak kanisnya itu sekarang itu di atas genteng terus teman-teman, karena gara-gara burung ini. Dia hanya takut sama burung LP dan burung yang ini aja, jadi burung paruh bengkok itu dia takut. Oke, kita panggil untuk burung ini, juga termasuk burung langka di sini. Nggak tahu kalau di sana di tempat teman-teman itu burung masih banyak ataupun bilang burung nggak laku. Kita nggak pedulikan burung nggak laku atau burung banyak ya. Jadi di sini intinya burung ini sudah langka dan nggak ada sama sekali. Dan ini kita menemukannya juga mungkin lagi beruntung aja ya. Jadi karena jauh sekali kita tangkap sama indukannya seperti itu. Jadi kita hanya menyisakan di lahan itu anaknya yang betina dan indukannya yang jantan. Dan ini yang kita bawa pulang adalah anakan jantan dan indukan betina yang saya pulang ya. Semoga saja besok juga bisa berkembang biak di sini. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang menanya mau dijual berapa atau tempatnya di mana, saya bertempat di Pagentan, Desa Kaligitang, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman yang menanyakan burung ini dijual apa enggak ya, saya di sini enggak dijual, saya hanya senang saja, hobi saja ya, walaupun banyak makannya itu sangat menguras kantong saya ya. Tapi ya saya nggak apa-apa karena saya itu senang saja untuk membudidayakan burung-burung yang sudah langka di sini. Jadi burung jelek, burung nggak laku pun di sini sudah langka. Oke, dan ini dulu ada 5, yang 1 dimakan burung siung batu karena nggak kita mantonya itu kurang tepat ya anak saya. Dan di sini semutnya juga banyak banget. Dan ini sebenarnya yang 1 juga dipatok juga, tapi kakinya sampai patah itu ya. Tapi langsung ketahuan, jadi dia masih kita bisa menolongnya. Dia bisa hidup sampai bertumbuh bulu seperti ini. Ini untuk burung palaknya ya, teman-teman bisa lihat juga itu sedang senang sekali di sana karena paginya itu ada panas-panasnya ya, biasanya kan mendung itu. Oke, dan untuk perawatan burung ini sangat mudah ya. Ini yang tadi indukannya itu udah bertelur lagi teman-teman. Kenapa? Ada bedanya juga ya, kita beternak di dalam sangkar dan di luar sangkar itu beda jauh. Jadi kalau di luar sangkar itu dikit-dikit nelor ya, ya semoga saja itu bukan telur kosong dan dia bisa isi juga. Dan ini yang kakinya udah dipatahin sama burung lain itu bengkok ya, teman-teman bisa lihat. Kita pisah aja dulu, dan yang utuh kita taruh di sini. Dan sepertinya ini untuk anakannya berbentuk burung nias untuk dilihat dari matanya dan bulunya ya. Jadi nggak ada keanehan-keanehan untuk anakan burung silang di sini ya. Ya mudah-mudahan besok ada yang aneh ya. Jadi ini untuk anakannya nias semua teman-teman. Yang nggak tahu yang kemarin sudah, yang mati itu bukan anaknya ini, tapi anaknya yang jalak kebo. Jadi untuk yang 4 ini adalah sisa dari anakan burung jalak nias silangannya. Oke, seperti itu. Dan ini ambilnya juga masih 4 hari dulu ya. Dan sekarang udah 10 hari lebih ini. Jadi udah bertumbuh bulu seperti ini. Ternyata sangat cepat. Dan ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang baru melihara burung akar jinak. Kalau peliharanya dari anakan seperti ini, saya jamin pasti jinak teman-teman. Oke, dan di sini kita lihat juga burung langka juga ini. Ya mungkin kalau di tempatnya teman-teman banyak dan nggak laku ya nggak tahu ya. Kalau di sini ini burung yang langka, dan ini karena burung cibleknya saya kandang dulu. Jadi untuk
burung-burung yang lain bisa keluar juga teman-teman. Jadi dia bisa nyaman. Ini untuk pelanduk semaknya biasanya nggak mau keluar. Dan di sini dia ternyata berterbangan bebas ya, karena musuhnya sudah dikurung ya. Jadi dia udah bebas. Ini udah tua teman-teman, ini umurnya udah hampir 1 tahun, dan ini saya pelihara atau saya gunakan untuk meloloh anakan burung yang lain. Kalau pas kita dapat burung anakan dan kita tinggal kerja, dan anak saya juga kadang-kadang ya di tempat teman juga, jadi burung ini yang meloloh anakan burung di sini. Oke, dan kita lihat juga untuk burung perenjaknya. Ini sekali lagi saya menemukannya itu udah besar ya di hutan ya, jadi ini muda hutan yang di lahan. Saya pikir juga kayaknya nggak bisa seperti ini ya, karena kalau nemunya udah gede itu walaupun belum bisa nucuk itu ya susah juga untuk di lepas liarkan seperti ini. Tapi ternyata ini saya berhasil melepaskan burung perenjak ini di sini. Jadi tanpa kandang saya bisa membebaskan burung ini, dan burung ini tidak mau lari ya, karena mungkin burung ini nyaman di sini ya, walaupun mereka banyak musuh di sini ya, karena itu paruh-paruh bengkok, sekali terkam itu pasti kakinya akan putus ya, atau lehernya. Tapi dia udah biasa dan dia selalu berhati-hati dalam menghadapi kenyataan di sini ya. Oke, jadi itulah burung perenjak yang pernah kita dapat ya. Kalau teman-teman mau tahu cara nangkapnya ya, teman-teman bisa cek video sebelumnya pas saya menangkap burung perenjak ini. Oke, dan apalagi ya, kita bahas lagi ya. Di sini nggak ada apa-apa ya, ya di sini hanya burung-burung yang berkeliaran di belakang rumah atau di samping rumah seperti ini ya. Ya, kita cuma di sini memperlihatkan perkembangan untuk burung yang sedang berkembang biak ya. Jadi kita nanti juga bisa mengecek untuk burung cibleknya yang lagi ngeram ya. Dan kita fokus pada burung ini, burung kanis. Ini kalau teman-teman bisa amati, ini sangat aneh dan menurut saya itu ya lucu gitu ya. Jadi kakinya itu bergerak-gerak itu. Nah, itu kayak lagi goyang-goyang gitu ya. Nah, itu mungkin alasannya dia kenapa menggoyang-goyang kakinya ya, agar tanahnya itu goyang ya, ada goyangan, ada gerakan, dan cacing itu akan keluar, cacing atau hewan-hewan ya. Jadi dia, nah itu cacingnya langsung keluar teman-teman. Oke, kita fokuskan ke cacingnya ya, biar jelas, biar teman-teman bisa tahu ya. Nah itu, jadi dia itu mencari cacing itu ada cacingnya itu. Dia gerak-gerakan kaki sama matok-matok tanah, ternyata dia dapat cacing juga teman-teman. Jadi ini kemungkinan kebiasaan untuk burung anis ini di alam liar ya. Jadi di sini juga saya sengaja untuk melepaskan burung-burung ini agar seperti di alam liar seperti itu. Oke ya, jadi ini ada perkembangan untuk burung anis dan burung perenjak. Dan ini yang saya kurung ini ya. Jadi ini yang suka sekali mengejar-ngejar burung di sini. Nah, saya kandang dulu untuk sementara ini tanpa makanan ya, karena untuk sementara saja. Karena ini kalau dilepas burung perenjak nggak akan mau hinggap di kandang seperti ini. Oke, kalau teman-teman mau bikin burung-burung jinak ini, burung perenjak seperti ini ya, kalian tinggal taruh aja makanannya di dalam kandang, jangan sampai di luar kandang ya. Jadi burung-burung ini akan terbiasa pulang untuk makan, dan akhirnya dia menganggap kalau di kandang ini adalah surga ya. Jadi dia itu kalau ke kandang itu bukan kandang yang bikin dia jenuh, tapi membuat dia senang, karena dia kandangnya itu hanya buat hinggap untuk makan saja kalau dia kekurangan makan di luar seperti itu. Jadi kandangnya itu bukan kandang tertutup, melainkan kandang ini kita buka. Oke, dan ini untuk yang betinanya ternyata dia sudah keluar dari sarang. Oke, kita langsung cek saja untuk sarangnya, mumpung betinanya ada di luar ya. Ini udah sekitar 10 hari mengerang, tapi dia belum netas juga rupanya. Nah ini ya, jadi telurnya itu cuma 3 tapi nggak netas-netas juga. Jadi saya masih menunggu terus ini, dan saya masih menjaganya. Nah ini kalau dipegang sarangnya dia langsung tahu ini, langsung ngejar kan itu. Padahal dia ya jinak banget ya, bisa kita pegang itu. Tapi dia kalau kita pegang sarangnya dia tahu langsung ngejar, mau matok ya itu. Dan ini mungkin ngejar karena ada burung LB di sini ya. Oke, kita masukkan saja. Karena burung LB ini juga sedang ram ya.
Burung LP ini sebenarnya kemarin banyak tapi kita keluarkan itu malah ada yang laporan juga katanya saya nemu burung LP di sana, saya nemu burung LP di sana ya. Jadi ya udahlah, silakan dipelihara, dan di sini saya sementara ditutup saja biar mereka berkembang biak lagi untuk menjadi banyak lagi ya. Ini di sini tinggal 11 ekor aja, ini yang lain lagi ngeram. Jadi ya saya apa namanya, biarkan di dalam dulu ya, walaupun kita full ngasih makannya setiap hari ya nggak apa-apa, daripada mereka habis ya, karena burung ini kalau yang Cina itu bisa ditangkap ya, nggak kayak burung jalak kebun, walaupun Cina itu nggak bisa ditangkap. Seperti itulah bedanya ya. Semoga besok-besok kita bisa lebih menjaganya setiap hari, karena kalau di sini saya sekarang itu belum bisa menjaganya full satu hari karena kita juga memikirkan ekonomi juga. Jadi ya kita kerja rutin setiap hari teman-teman. Oke, di sini saya juga untuk mengasih makannya ada yang tanya juga itu makanannya berapa habisnya ya. Kita nggak tahu ya, karena kalau pas habis saja kita beli. Kalau untuk jangkriknya itu satu kantong itu 3 hari teman-teman, dan untuk ulatnya 1 kilo itu 1 minggu. Itu pun udah dibikin irit, itu pun udah dibantu sama burung-burung ini mencari makan di luar. Kalau keseluruhan ya kemungkinan 2 hari habis 1 kantong dan ulat 1 kilo ya, itu ya udah berapa gitu kan. Jadi ya di itu kita nggak pentingkan untuk memikirkan itu. Intinya kita mau melestarikan burung-burung yang sudah langka, baik yang laku baik ataupun yang belum atau yang nggak laku ya. Tapi di sini tuh semua burung itu langka, dan termasuk burung kutilang pun di sini sudah langka. Jadi untuk kutilang kita juga pelihara, tapi kita pelihara dulu 16 ekor. Teman-teman bisa cek video yang paling lama itu. Aduh, batuk-batuk terus teman-teman. Dan itu ada burung kutilang yang sangat banyak, tapi sekarang tinggal 4, dan yang satu kemarin ada orang jauh ya kesini katanya pengen burung tilang ya, karena burungnya itu bunyi terus ya. Jadi ya saya bawakan, yang penting saya minta jangan dijual, dipelihara saja. Kalau udah bosan ya antar aja ke sini atau bilang gitu. Jadi ini kita tonton juga untuk burung pelanduk semak yang langka ini ya. Jadi pelanduk semak jambul putih ini burung yang sangat langka sekali dan sangat susah sekali untuk ditemukan sarangnya. Jadi ini saya juga menemukannya itu dikasih teman ya, jadi teman yang nemu, tapi saya disuruh ikut ke lahan untuk mengambil videonya. Jadi ini ada anakan 2 dan induknya itu 2 juga, tapi ini saya tangkap yang jantannya aja untuk anakannya, dan saya bawa pulang untuk indukan yang betinanya, seperti itu. Dan untuk burung anisnya yang satu malah masih basah teman-teman ya, masih basah. Dan ini untuk burung siung batunya, ini predator, ini pemangsa juga, udah memangsa 2 ekor ya, jadi sampai kakinya patah. Ini burungnya kalau kena panas biru banget, jadi nggak ada hitam-hitamnya ya. Tapi kalau di sini kita lihat itu ya hitam ya. Ini karena burungnya masih muda juga teman-teman. Oke, dan untuk burung siung batu ini ternyata jarang di luar, dia sukanya itu pulang ke rumah ya. Nah, kalau dia di luar ya yang lain pada takut seperti ini ya, itu pada takut karena melihat burung ini, karena tahu kalau burung ini itu burung yang suka mematoknya itu nggak kira-kira, padahal mungkin dia nyangkanya itu bercanda ya, tapi sampai kesakitan itu. Dan ini untuk burung jalak kebunnya yang masih anakan-anakan, ini yang belum ada jodoh, sedang kita koloni dulu biar mereka mencari pasangannya masing-masing di sini ya. Jadi kalau udah berpasangan nanti kita pikirkan juga untuk sarangnya, dan pokoknya kita intinya di sini mau memperbanyak burung-burung di sini ya. Jadi mau dibudidayakan biar mereka itu banyak. Dan saya sampaikan lagi, burung ini tidak dijual teman-teman ya. Jadi kita mau melepas liarkan di sini ya, silahkan mau keluar mau kemana terserah ya. Intinya saya mau memperbanyak burung-burung di sini teman-teman. Nah ini untuk kanisnya ternyata pulang ya, tadi nggak tahu dari mana, ini udah berada di atas genteng, karena tadi sebelum burung ciblenya di kandang itu dia dikejar-kejar terus
itu sampai mengkerut gitu ya. Jadi dia agak ketakutan karena dia dipatok terus sama si burung ciblek yang jahat itu. Nah, kita biarkan di sana dan kita masih mengamati untuk burung-burung jalak kebo yang sedang makan semut. Jadi burung jalak kebo ini makannya itu sangat banyak, dan untuk teman-teman yang sering melihara burung jalak kebo ini adalah burung yang paling banyak makanannya. Walaupun makanannya itu murah ya, hanya fur ayam, tapi dia melebihi burung-burung kecil yang makannya itu furnya lebih mahal. Jadi dia itu untuk ukurannya itu lebih banyak, sehingga terhitung lebih banyak untuk kita belikan seperti itu. Dan ini untuk peranjaknya juga dia sering pulang ya, walaupun dia di luar tapi dia sering pulang karena kita sediakan makannya di dalam kandang. Jadi dia senang juga ke kandang. Kalau dia pasti kejar-kejar sama yang lain juga, dia biasanya larinya ke kandang sini. Tapi ya teman-teman, kalau mau coba seperti ini ya kandangnya jangan dirubah-rubah. Jadi dari pertama sampai besok sampai nanti gitu ya, itu ya kandangnya tetap aja taruhnya itu di sekitar sini, jangan dirubah-rubah untuk apa namanya arahnya ya, arah sana arah sini, nanti burungnya juga bingung seperti itu. Dan sebenarnya untuk burung-burung seperti ini adalah burung yang paling pengalaman teman-teman, jadi dia lebih pintar dari manusia ini. Jadi dia bisa membuat sarang dimanapun dan tanpa lupa ya. Makanya kalau ditaruh kandang seperti ini ya, dia pasti tahu untuk lubangnya, untuk arah masuknya. Oke, di sini kita beralih ke burung-burung jalak kebo yang sedang mandi. Ini ya, jadi udah 1 minggu burung-burung ini nggak mandi, dan kita kasih air, ternyata dia mau mandi, dan dia juga mau makan apa saja, termasuk bubur makanan burung LP atau burung palak yang kita pelihara juga. Oke, di sini kita juga lagi mengasih makan untuk burung palaknya ini ya. Jadi burung ini sudah berumur 4 bulanan, tapi dia masih jumbuk, masih manja, karena yang satu itu tewas dulu ya, diterbang 2 hari nggak pulang, ternyata dia sudah tewas, sudah lemas gitu. Sudah ditemukan sama tetangga, diantar ke sini tapi udah nggak bisa ditolong. Jadi tinggal satu ya, semoga selamanya dia menjaga di sini ya, karena dia itu sukanya itu terbangnya friendly. Dia suka terbang yang tinggi dan cepat sekali kayak jet itu. Dan ini teman-teman bisa lihat juga ini ya, kalau di malam hari ini, pas di malam hari pas saya makan itu dia mau makan makanan kita ya, termasuk makanan pedas dan asin. Ini ikan ya, di ikan yang dibikin gulai itu yang pedas sekali, tapi dia ya walaupun kayak kepedesan itu, tapi dia senang banget itu kelihatannya ya, karena dia itu sukanya juga mengikuti manusia. Kalau saya pas pergi itu ya colong-colongan ya, jadi kalau saya langsung jalan dia ngikutin di belakang gitu. Jadi karena tempat kerjaku itu jauh ya, takut dia hilang, karena burung ini ya langka juga untuk mendapatkannya, ya susah juga, karena ya beli ini kalau di lahan itu nggak ada teman-teman. Nah, jadi saya sangat mengharapkan sekali untuk burung ini agar sampai tua gitu ya, mudah-mudahan juga besok ada temannya. Nah, kalau kenyang ya dia terbang ke pundak kita ya. Nah ini, jadi ini burung yang udah jinak, udah tahu jalan arah pulang kalau kita keluarkan. Dan kalau siang ya kita masih meloloh ya, sering-sering meloloh agar dia itu apa namanya, jinaknya itu bukan jinak lalat. Walaupun kita belum pernah menangkapnya, tapi kita kalau mengulurkan tangan ke burung ini ya dia mau saja teman-teman. Oke, kita lihat jalak kebonya yang sedang makan bubur, juga senang sekali ya. Dia senang sekali makan bubur di sini ya, dia nyaman sekali berada di sebelah kehidupan saya yang sederhana ini teman-teman. Jadi burung-burung di sini kemungkinan merasa nyaman, dan ya walaupun ada juga yang hilang ya, yang hilang itu kadang ada yang nggak pulang ya, ada yang sudah kelihatan tapi mau pulang disambar sama burung lain. Dan anehnya itu burung di sini kalau melihat atau jumpa dengan burung-burung yang baru, burung-burung yang nggak pernah dia lihat, itu dikejar gitu. Jadi ya jarang juga untuk burung liar alam ya itu yang masuk ke sini, kecuali kalau peliharaan orang teman-teman. Dan kita lanjut ke burung pelanduk semak. Di sini bisa dilihat dia nyaman sekali berada di halaman rumah ya, halaman rumah yang ada tanaman talas ya, talas atau lumbu.
atau fusil ya, tanaman fusil ini. Jadi ini juga halaman saya di sebelah rumah ya. Jadi ini yang biasa buat ngelepasin burung di sini agar dia nyaman ya, walaupun nyamannya nggak seperti di lahan ya, karena di sini masih terancam sekali dengan yang namanya kucing dan ular serta tikus gitu. Tapi untuk kucing udah terbiasa di sini, jadi kucing itu nggak mau langsung menyambar ya kalau pas ada orang masih lewat ya, tapi kalau malam ya kemungkinan ya menyambar juga ya. Tapi untuk burung ciblenya itu tidurnya juga di luar, kita nggak pernah mengandangnya semenjak dia bertelur ya, karena kalau bertelur kita kandang nggak mungkin, nanti telurnya itu akan murung dan akan dingin, dan dia juga tidak akan menjadi bayi ya teman-teman ya, nggak akan jadi anak itu. Jadi kita biarkan saja ya, semoga saja aman sentosa itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak, dan semoga burung-burung di sini tetap lestari dan teman-teman juga bisa melestarikannya juga, dan juga